Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Matani dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini tadi kita sudah menyiapkan beberapa unit yang sudah dikirim lewat paket ekspedisi, tapi ini oleh tim Matani kita akan meluncur lagi ke Kebumen. Jadi bawa 4 unit mesin MT212 double starter ya. Ini khusus di Kebumen. Yang pertama ini untuk Bapak Haji Hasan yang ada di Kebumen. Beliau yang sudah berdomisili di Malaysia dan KTP pun ada Indonesia, ada Malaysia juga, karena beliau kurang lebih di tahun 70-an ataupun 60-an sudah sampai di Malaysia. Jadi beliau saat ini liburan di Indonesia kurang lebih 1 bulan, maka beliau menyempatkan diri datang di tempat kami. Kemarin pesan mesinnya dan mesin sudah jadi. Sebelum beliau ini ke Malaysia kembali, maka beliau menyiapkan mesin untuk warga, saudara, kerabat, keluarga besarnya yang ada di Kebumen ya. Ini untuk Bapak Haji Hasan yang ada di Malaysia, mesinnya akan kita kirim ke Kebumen. Kemudian yang kedua ini untuk Bapak Nuryadi yang ada di Kebumen pula. Beliau dulu juga udah datang di tempat kami untuk membuktikan, mensurvei mesinnya dan orderannya, maka beliau asli Kebumen, ini juga udah order, kita lanjutkan untuk pengirimannya. Selanjutnya ini untuk Bapak Pungut yang ada di Kebumen pula, perbatasan Purworejo. Jadi MT212-nya sudah kita siapkan, dulu juga bersama putranya datang di tempat kami mensurvei dan juga mesin sudah siap, kita lanjutkan pengiriman. Yang keempat ini untuk Bapak Sarno yang ada di Kebumen pula, MT212 double starter. Jadi beliau juga dulu sudah datang di tempat kami, survei juga, berikan juga, ini udah saatnya mesin sudah jadi kita kirim. Ya, jadi ada 4 unit yang kita kirim, nanti malam tim kami berangkat menuju Kebumen dan sekitarnya, insya Allah besok pagi sudah sampai di sana. Ini untuk Bapak Haji Hasan yang ada di Malaysia tinggalnya dan mesinnya akan turun di Kebumen. Selanjutnya untuk Bapak Nuryadi yang ada di Kebumen pula, kemudian Bapak Pungut yang ada di Kebumen pula, kemudian yang terakhir untuk Bapak Sarno yang ada di Kebumen pula. Terima kasih, itu semua kami menginfokan. Insya Allah besok pagi tim kami sudah nyampe di Kebumen dan memberikan training bimbingannya untuk masyarakat di sana, dan mudah-mudahan nanti berikan kebermanfaatan mesinnya untuk masyarakat di sana. Dan kami selalu mendoakan siapapun yang menonton video-video ini dan yang ditonton ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran rezeki yang halal dan thayyib. Terima kasih, dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start ya, starter ya. Pertama, cupe, gase, on, start sampai nyala. Gase kira ngageng. Coba wesane. Buatan poron.
sobat hasilnya. Pripun, Pak? Oh, dalam satu kali proses giling mani matani menjadi tidak pengaruh yang harus dilakukan. Dase Pak Anu, kontaknya pantai ini, Pak. Oke, siap. Jenengan coba starter, enggak? Gase Rien. Mun sah ngagum cup langsung mawon. Gase kirang. Gase kirang. Kuncinya tahan sampai nyala. Gase tambah sedikit. Cobi Rien. Nah. Gampang ya. Nek dereng di off, ngeten iki terus. Terus di off. Ya. Ya, siap. Niki penasaran ugi ya, monggo. Nggih. Kirang ageng segede. Kasih. Pun. Puter. On. Off ke, Pak. Ambil ya. Iki nggo napa Mas iki, Mas? Napane? Iki sing cilik iki apa iki? Iki ngisor kunci. Iki sing lembut ki iki apa iki? Kan oba-oba iki. Iki mesin. Iku nggih kondektore. Kondektor siapa ora? Protektor. Nggih. Lah iki oline wis diisi, Pak. Napane? Oli Pun. mesin. Oli mesin pun. Mengke kan perkiraan nggih 150 200 jam gantos oli ngoten. 50 jam. Sampai iya 150 sampai 200 jam. Tergantung pemakaian ngoten. Oke, sobat-sobat Mak Tani ya. Ini kita di Kebumen. Ini bersama Bapak sinten, Pak? Pangapunten? Pak Jadi, Ibu sinten? Ibu Saripah, Pak Jadi, Ibu Saripah di Kebumen ini di Kecamatan Bonorowo ya. Kita pengantaran pertama ini dari 4 unit yang akan kita kirim ke seluruh Kebumen. Itu 1 unit ini yang pertama adalah MT212 Matsumoto bensin bersama Bapak Jadi. Kita pakai uji cobanya dengan padi Pandan Wangi ya Pak ya? Pandan Wangi. Untuk hasilnya pripun Pak? Ya bagus lah. Bagus. Ini ceritanya ini sudah punya mesin giling padi yang mirip dengan Mak Tani ya Pak ya? Mirip Mak Tani ya, merek lain, beli di toko dan sudah pernah dicoba juga, udah tahu sistemnya. Pripun Pak? Untuk hasilnya karo Mak Tani pripun Pak? Bagus. Anu ada perbedaan. Perbedaannya bagusan Mak Tani atau bagusan mesin? Tanian. Bagusan Mak Tani. Untuk mesinnya sendiri dari sasis-sasisnya bagusan mana Pak? Ya bagus ini mata. Bagusan Mak Tani. Ya ono hadiah iki lho. Hadiah ya bonus e. Ya, lah niki bonusnya spare part oh banyak gitu. Terus untuk hasil bekatolnya halus ya Pak ya. Yang dulu nggak bisa halus ya Pak ya. Berarti udah sesuai harapan ini. Oke siap. Berarti secara ini nanti udah nggak usah buang lagi Pak ini. Jadi di sini banyak sekali sobat-sobat ini sak-sak isi apa dedak kasar ya Pak ya, nggak laku ya Pak ya, nggak laku atau memang baru ditimbun Pak? Di dalam situ Lebih banyak? lebih banyak merahnya tapi udah saya bakar. Oh dibakar? Eman-eman Pak. Kalau yang dikeluarkan itu udah dibakar. Kalau sekarang yang kayak gini nanti dibakar atau dijual Pak? Ya dijual. Jadi nggak usah dibakar lagi ya Pak ya. Itu ya sobat-sobat ya.
Dedaknya Mak Tani pasti berkualitas ya Pak ya. Berkualitas Pak. Ini bisa laku jual Pak ya. Ini nanti kalau punya ternak ayam, bebek, mentok, wes semuanya, kambing, sapi bisa Pak. Itu. Ya itu sobat-sobat ya, kita bersama Bapak Jadi ya. Di Kebumen ya. Ini pengantaran mesin Mak Tani MT212D starter Matsumoto bensin sudah selesai. Memang untuk hasil padi ya sobat-sobat, hasil beras ini pakai pandan wangi ya, kualitasnya memang seperti ini ya. Untuk padi seperti ini udah bagus ya Pak ya ini. Jadi hasil yang seperti ini memang sudah bagus gitu. Akan berbeda dengan ketika kita nanti coba pakai gabah yang lain gitu. Memang sesuai bahan gitu ya Pak ya. Ada komentar Pak, sendengan setelah pakai yang dulu beli di toko merek lain lah, warnanya apa nggak tahu ya di dalam rumah sana. Dan setelah pakai Mak Tani gimana komentarnya? Kalau soal komentar nggak ada, soalnya saya ya nggak bisa komentar. Oh, siap. Pada intinya mesin Mak Tani sudah memuaskan ya Pak ya? Iya. Sudah memuaskan. Hasilnya lebih bagus. Siap. Oke sobat-sobat, kita lanjutkan ya. Kita akan kirimkan 3 unit selanjutnya. Ini ke semuanya pakai solar, yang ini pakai bensin ya. Pada intinya untuk yang pakai solar maupun pakai bensin hasilnya sama. Hasilnya sama, cuma beda di giling penggeraknya saja. Jadi nggak usah khawatir sobat-sobat. Bagi sobat-sobat yang minat pakai bensin aman, minat pakai solar aman, atau pakai dinamo listrik juga aman, disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing tentunya. Terima kasih sudah mengikuti. Kita lanjutkan perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kalau nyala biarkan on, kalau mati biarkan off. Kalau sampai mati kok kelupaan on, pasti tekor. Intinya kayak gitu mawon. Secara teoritis nanti malah bingungi. Nah terus kalau mau starter, gas dulu, turunkan seperempat mawon, sedikit, nonton mawon. Mungkin mau giling biasanya setengah di garis ini, gitu. Sedikit mawon, garis niki. Nah, sedikit mawon, terus tangan kiri kopling seperempat, tangan kanan on, putar, 1, 2, lepaskan kopling. Langsung laju nyobi, monggo, masih apa Bapak Niki pun nggih, pun kalau andap guys sekedhik. Dari atas enak Mas. Lah. oh Kopling seperempat. Tekan lagi. Nah, segitu aja wis. Cukup. On, putar, tahan, putaran. Lepas. Nah, sip. Gede kan? Gede. Apa? Nah, lagi. Oke, sobat-sobat Matani, saat ini kita bisa mulai ya. Kita akan mencoba simulasi Matani MT212. inilah sobat-sobat Matani yang mencoba mesin giling padi Matani MT212 di daerah Kebumen, di daerah Karangsambung, satu kali proses gilingan menjadi beras putih seperti teman-teman Matani. Masih menggunakan apa yang mana? Padi Matani satu kali proses dijadikan bedak bekatung yang halus untuk tempuhan senam tidak ada ya. Jadikan bekatung yang halus dan bentuk satu kali proses.
Gasnya matikan, Pak. Iya. Nah, lebih aman kalau mau dicabut aman. Oh, gitu. Oh, iya. Kalau nggak dicabut juga aman sih, gitu. Asal nggak kelupaan. Nah ini ya sobat-sobat, kita bersama Bapak sini Pak. Sarno. Bapak Sarno di daerah apa nih Pak nih? Kebumen, Kali Gending, Karangsambung ya. Kebumen. Ini kita uji coba giling padi Maktani MT212 double starter ya, solar Jiangfa 26 PK. Ini satu kali proses kita pakai padi mawar ya Pak ya? Mawar ya. Padi mawar. Nah ini tadi kan ada 1-2 las Pak. Ini mau direkatkan lagi atau biarkan saja? Cukup lah. Biarkan ya. Takutnya terlalu Soalnya nanti kalau misalkan ini di blower dikit, itu pasti udah utuh. Karena ini tadi kan kotor ya. kotornya terlalu over dikit lah ya. Makanya tadi bekatole wah banyak banget. Iya, iya. Banyak banget itu, belum blower. Anu ora tapen. Heeh, mboten tapen. Tapen. Bagus sih gitu. Tapi kalau utuhnya sudah masuk, Pak. Masuk, masuk. Ini kan ceritanya Bapak Sarno ya. Ya. Awalnya kan punya merek lain Pak, yang ijo-ijo di sana itu. betul. Nanti bisa di video kan. Itu kok bisa kepincut sama Maktani, padahal itu kan masih fungsi toh? Masih. Masih. Itu kenapa Pak? Hasilnya kurang memuaskan sih. Hasilnya kurang memuaskan. Terlalu hancur. Terlalu hancur. Berarti kalau sama hasilnya Maktani ini gimana Jauh, Pak? jauh, Jauh. jauh, iya. Bagusan punya Maktani. Maktani, lebih utuh ya Pak ya? Iya, utuh. Meskipun bahannya sama Pak Iya. ya. Ini padi mawar ya. Ini yang dulu ketika diseleb pakai merek lain yang ada di sana itu remuk sobat-sobat. Tapi ketika di Maktani ini hasil lebih utuh ya Pak ya. Satu kali prosesnya masuk ya Pak ya. Iya. Bersihnya sudah masuk, Masuk. putihnya Ya, sudah putih. masuk. Oh. Nah, apalagi Paling-paling kalau 1-2 ini kan berarti kurang maju. iya, Paling. satu memang kurang maju, tapi kalau saran saya mending sedikit dikipas. Ya, sedikit dikipas aja itu udah aman. Oh iya, iya, iya. Nanti blowerannya itu nggak usah dibuang, tapi dimasukkan ke kotak biar jadi bekatul. Terlalu kotor. Terlalu kotor, memang ya kalau terlalu kotor itu kan istilahnya kalau di dalam sini Pak itu Nyumbat ya. enggak, pengupasannya itu kayak meleset gitu, kayak meleset, enggak mentes lah istilahnya, enggak mentes. Nah, untuk hasil beras sudah memuaskan, Sudah. masuk ya. Dari ketika survei kan kemarin berarti juga pakai padi mawar ya Pak ya? Sama, Iya, pakai pas mawar. ke sana. Berarti ya bahannya sama kayak ini ya? Iya. Sama. Ya, jadi ketika survei udah sama, pengiriman hasil pun juga udah sama ya Pak ya? Memuaskan, ya. Untuk hasil bekatul apa lagi nih? Wah. Ini yang dicari Ya, ini sobat-sobat. ya. Yang dicari utamanya ini. Banyak terus halus. Masuk biaya masuk. Iya. Berasnya udah masuk, bekatulnya pun masuk. Ya. Kalau dulu berarti sempat dibuang-buang juga Pak, Apanya? bekatulnya. Jadi udah komplain lah jelas. Ada komplain. Kalau buat pakan ayam itu nggak masuk. Banyak yang dikipat lah ya, dibuang sama ayam. Contohnya ada sih ya. Hah? Ada tuh. Contohnya aduh. Jauh. Kasar. Boleh dibandingin ke sini, dibandingin. Nah, Kasar banget. kita lihat ya hasil dedak bekatulnya Maktani dengan merek lain ya ini. Berarti udah berapa tahun Pak merek-merek itu, pakai merek itu? Nah, ada kayaknya 2 tahun apa Oh, berarti 2 tahun berjalan, akhirnya ketemu di YouTube atau di mana Pak? Iya, sering Maktani, lihat. lalu udahlah gitu, hijrah. Kemarin juga kepikiran apa ambil yang gede apa cuman saya ambil lain ininya apa banyak. Iya, Kalau benar. yang gede kan sedikit. Makanya saya ambil lain yang ini. Kayaknya perlu buat pakan sapi. Bener. Ini semua masuk Pak, ayam. Iya. Kemarin itu bahkan dari Semarang itu dia eksperimen gitu, langsung ke ayam itu. Wah, ini sobat-sobat ya. Dan masuk. Ini sobat-sobat bisa didekatkan ini. Ini hasilnya Maktani dan ini sebelah yang kasar itu hasilnya dari merek yang lain ya, merek yang lain. Kita nggak sebutkan mereknya ya. Ini termasuk Halus. halus. Termasuk Itu termasuk halusnya. Halus ini. Lah. Ada yang lebih kasar lagi. Ini termasuk halus ini. Berarti tergantung bahan padinya juga ya Pak ya?
Kadang kalau yang ini kan saya kemarin nebeng sama temen sih. Oh gitu. Kalau yang punya saya lebih kasar lagi. Mungkin memang penggeraknya itu kecil. Gitu. Punya saya. Ya. Berarti secara keseluruhan hasil dari giling padi Mak Tani berasnya lebih bagus. Iya. Dedaknya juga lebih Halus. Memuaskan ya Pak ya. Iya. Mantap. Mudah-mudahan aja lancar doanya. Amin ya. Kita doakan untuk Bapak Sarno ini di Kebumen, semoga nanti mesinnya awet, berkah barokah, lancar selalu, hasilnya melimpah Pak. Ya untuk sobat-sobat itu ya sobat. Jadi untuk uji coba kali ini berhasil sobat-sobat ya, sesuai dengan bahan, bahkan lebih bagus untuk hasilnya. Ini pakai padi mawar asli Kebumen ya Pak ini. Iya. Asli panenan sendiri juga Pak. Iya. Panenan sendiri juga. Dan kita akan lanjutkan ya ke Kebumen lagi, masih ada 2 unit karena agenda hari ini 4 unit pengiriman. Semoga nanti lancar selalu. Doakan ya sobat-sobat semuanya. Semoga perkembangan terus untuk Mak Tani maupun pemakai yang di seluruh Indonesia. Terima kasih. Puter, tangan, lepas. Oke. Oke sobat-sobat, saat ini kita di Perbun Kebumen ya untuk uji mesin giling padi Mak Tani yang membuat dua. Seperti ini ya bahannya sobat ya, banyak masih kelapa ya, tidak berisi. kontaknya tak ya iki. Dan iki kula uji cobakan sekedhik-sekedhik biar untuk lihat hasil soalnya per apa? Airnya nggih dereng dipasang, solarnya nggih dereng ditambahi. Nek semua tak coba nanti nggak cukup. Nah ini untuk gambaran nggih, nek menawi beras merah sebenarnya untuk pecah setengah bisa, nanti tinggal dilebarin apa pesone dilebarke ngono saged. Makane Bu mau kota ajeng nyobi mboten nek nyobi ngubah anu dereng saged ngoten lho, dereng kula ubah. Nek pengen nyobi roh hasil sik ya niki hasile. Tapi iso dirubah iki. Nah, iki Dirubah nggih. beras sing apik. Nggih, niki gambaran mawon bilih. Ya, iki Mesinnya sama. Ternyata pakai bahan berbeda, hasilnya beda. Wow, ada ketan sing remuk banget. Ketane mau pundi? Oh niku.
Niki. Kenapa? Karena ini kan banyak item-itemnya. Artinya kan banyak kapak. Tadi kan awal-awal juga ada padi, meskipun putih kuning-kuning, tapi banyak kapaknya ternyata juga. Tidak semua utuh. Nah ini tak cobakan yang hasil kombi, yang lebih utuh-utuh. Iki sing pari api. Ini ya. Settingan nggak saya rubah kan? Settingan nggak dirubah. Tadi merah. Ora ditampi kayak kapake. Enggak, nek niki lumayan. Kalau padi merahnya lumayan bersih. Jadi saya agak hancur niki karena buatan siliran buatan apa. Separuh ya setelon lah sing anake iki. Bisa. Tapi nek hasil bekatul niki sami semua. Halusnya sama semua. Oke lah. Apapun bahannya halusnya sami. Apa kita delok kene padi elek sing metu saka kene saya bubu. Oke. Banyak Pak. Lah soalnya kan dari bahan itu udah nggak utuh. Ketika digiles ya tambah hancur gitu. Ketika bahannya utuh kados Inpari 32 dari Sragen, tentu mungkin kadar menirnya akan turun juga gitu. Jadi seperti itu. Ini gambaran ya sobat-sobat Mak Tani yang dimanapun berada. Kali ini kita coba 4 bahan. Pertama tadi padi agak bulat-bulat, namanya apa lupa bapaknya. Yang kedua padi ketan. Terus padi merah, ini ada padi Inpari 32 ya. Kita coba mesin sama, settingan tidak kita bedakan, tapi hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Bukan membandingkan mana baik, mana jelek, tapi untuk mengedukasi agar kita paham bahwasanya beda bahan itu berdampak pada bedanya hasil. Pripun Pak, untuk Bapak ya, kita di Perembun, ini di Bapak sini Pak Pangunten? Pak Buang. Pak Buang ya, Pak Buang di Perembun. Untuk hasil saat ini uji cobanya, apakah sudah sesuai dengan yang sampean harapkan atau belum? Ya, kita yang sudah menengok di sana di sini itu sama. Tengok padinya saja. Siap. Kalau padinya memang itu banyak kosong, dedaknya banyak. Lagi Benar. prosesnya pun padinya kayak kurang baik, berasnya. Nah, tapi kalau yang beras baik, padi baik, pasti jadi beras baik. Itu saja. Nggih. Nah, itu saja. Iya, gitu. Pada intinya gini Pak, nggak ada ruginya. Nah, Padi kotor pun kita untung di mana? di dedak. Banyak loh dedaknya. Iya. Padi bersih kita untung di rendeman. Itu aja. Ya, semuanya Win-win solution kan Pak ya? Win-win solution ini. jadi barang Nggak ada ini yang memang ya barangnya tengok bagus pasti quality bagus. Bener, siap. Barangnya elek kualitinya ya keluarnya ya macam itu ya kita Ya. maklum. Yang penting nanti masyarakat memaklumi sendiri. Udah pada paham insya Allah ya. Jadi Ya, itu sobat-sobat. ini ada perbandingan padi baik, padi kurang baik, padi sedang. Macam itu. Jadi Pada intinya itu. perbandingan. Jadi ya masing-masing boleh ditengok macam mana caranya. Ya, Bagus, iya. yang bagus ya hasilnya masih ini. Oto-oto, siap kemas itu Pak. Siap Punya kemas. sih, cuman kan ini baru mencoba. Ya. Jelek. Biasanya gitu Bu. Nyoba itu yang jelek. Kalau nyoba yang bagus itu bukan nyoba. Nyoba itu yang jelek. Saya maklumi itu. Ya itu sobat-sobat ya. Kita saat ini berada di Perembun. Untuk perjalanan hari ini 4 unit sudah kita kirimkan 3 unit. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sekitar juga. Dan kita masih ada 1 unit lagi, ini dekat ya Pak ya? Kecamatan mana Pak itu sebelah? Kecamatan mana maksudnya? Perbudugi. Perembun juga? Oh, Kecamatan Paduruso. Pak Duroso ya masuk? Pak Duroso. Oke. Birasnya tuh ya hasilnya. Ke kiri sedikit ya? Oke, siap. Ya, pada intinya semoga nanti mesinnya untuk masyarakat sekitar lancar ya Pak ya. Bisa berkah barokah, hasilnya melimpah, bisa lancar terus. Kalau ada apa-apa, kita dari tim Mak Tani siap support lewat admin kita. Jadi nggak usah khawatir untuk menghubungi kita gitu. Ada pertanyaan atau
pesan-kesan untuk tim Mak Tani atau Sobat Mak Tani di mana berada? Mengucapkan terima kasih, Siap. selamat. Amin. Yang penting perjalanan ini lancar. jangan Amin, ada siap. halangan. Amin, gitu saja. Oke. Terima kasih Sobat-Sobat Mak Tani di mana berada. Kita pamit terlebih dahulu dan kita lanjutkan ke perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ke Omet. Putar, tahan, lepas kopling. Lepas. Bon. Ada lagi masuk, tambah. Oke sobat-sobat, saat ini kita di Kebumen ya. Untuk membuat kita pakai tadi Mikonga. limbah menjadi berkah dengan menjadikan ventilator yang halus dan lembut. Dan inilah hasil ventilatornya, membuka, masuk. Nah, tadi mengubah limbah menjadi berkah ya, jadi ventilator yang lembut dan halus. Aliran akhir nih mas, aliran terakhir biasanya enten anu nek mateni ampun supe dimatikan, nek saene aman cabut langsung mawon. Ya, tarik mawon kajeng mboten mengke ngedrop. Ya. Ini sobat-sobat Mak Tani ya, kita berada di Kebumen bersama Bapak Nur Yadi ya. Ini kita uji coba pakai padi Mikonga. Ya.
Ini apa mie, Pak? Mie kongga ya, mie kongga dari Kebumen. Ini sama-sama mie kongga, tapi bedanya ini yang dipanen di musim rendeng atau musim penghujan, yang ini musim kemarau. Yang tentunya untuk penjemuran juga berbeda ya. Rendeng kan sering hujan ya, Pak. Dan ini hasilnya memang ya sedikit berbeda sobat-sobat ya. Meskipun secara keseluruhan terlihat sama, tapi sisi keutuhan utuh yang mana, Pak? Yang kemarau. Karena penjemurannya lebih baik ya, Bu ya. Tapi pripun, Pak? Menurut hasil panjenengan sudah masuk dari yang dulu panjenengan ke Mak Tani ya, Pak ya? Ke Mak Tani survei langsung ke workshop itu sama mboten? Nggih, sami. Sami. Ya, berarti hasil sudah memuaskan. Satu kali proses. Nggih. Putih, Nggih. bersih, Sip. utuh. Nggih. Masuk. Mantap. Ini yang disaksikan satu keluarga ya, sobat-sobat ya. Ya, bersama-sama menyaksikan padinya sama. Panenannya aja yang beda itu. Karena kadar air dalam beras atau padi juga akan menentukan dari hasil utuh tidaknya. Untuk hasil bekatulnya halus? Mantap. Mantap. Yang awalnya gimana Pak? Kok tertarik ke Mak Tani itu dapat dari YouTube atau Facebook atau gimana? Atau rekomendasi orang? YouTube, rekomendasi YouTube. orang juga kan. So, Dari siapa Pak? dari saudara juga. Saudara. Pakai Mak Tani beliau? Belum. Belum, kan cuma lihat. Nyaranin aja mending usaha gilingan padi aja gitu kan, lihat-lihat di YouTube langsung temu lah, ini kok cuma satu kali giling jadi beras gitu. Lah ini tadi satu kali giling. Di sini udah banyak Pak giling padi belum? Ya udah ada, cuma kan kalau satu Yang kali lama, proses belum. yang apa 2 kali 3 kali itu. Nah kira-kira hasilnya gimana Bu? Yang sering nyelepke lihat beras, hasilnya beras Mak Tani kalah atau tidak sama giling padi itu? Masuk. Ya ini satu kali loh Bu, putihnya pun masuk ya. Jadi itu sobat-sobat ya, giling padi Mak Tani itu meskipun satu kali, tapi hasilnya nggak kalah sama gilingan besar yang 2, 3, 4 kali, 5 kali. Apalagi bekatolnya ya Pak ya. Bekatolnya halus mana Mbah? Tadi kayaknya dibandingkan. Iya, dibandingkan. Halus mana? Halusnya. Halus? Yang ini. Halus? Mak Tani. Ya, halus Mak Tani juga untuk ini bekatol. Ya ini bawa beras nih. Pripun Bu? Ini. Wah, nggak kalah toh Bu? Ya. Sama lah. Sama. Ya, tapi 3 kali. Iya. Jadi yang di tangan ibunya ini 2 kali sobat-sobat, yang Mak Tani sekali. Hasilnya sama. Yang satu kali nggak kalah. Sudah puas Pak ya? Bekatolnya juga memuaskan. Untuk pakan ternak rencana kalau nanti buat jasa atau buat sendiri atau gimana Pak? Ya buat jasa buat sendiri. Buat jasa buat sendiri. Namanya usaha. Namanya usaha ya. Kita doakan semoga nanti ke depan Bapak Nuryadi untuk usahanya lancar. Amin. Bisa berkah, barokah, hasilnya melimpah, cepat balik modal. Untuk tabungan juga kathah insya Allah. Ini ya sobat-sobat, kita perjalanan hari ini itu 4 unit sudah selesai dari wah saya lupa daerah-daerahnya. Daripada saya ingat-ingat kesusahan, nanti tonton aja videonya, tak rangkumin semuanya dalam satu video nanti. Sobat-sobat terima kasih yang sudah menonton. Yang belum punya giling padi Mak Tani dan masih penasaran, datang aja langsung kayak Pak Nuryadi ya. Datang ke workshop di Masaran, Sragen, Jawa Tengah ya Pak ya. Datang langsung ke sana, buktikan sendiri. Bawa bahan nggak kemarin Pak? Ke sana? Nggak bawa bahan. Saya kata tetangga jenengan yang bawa bahan kemarin. Jadi bawa bahan dari Kebumen ke Sragen, nyelip ya. Itu nyelip ke terjauh di Indonesia. Nyelip ke antar kota. Ben cucuk neng Sragen nyelip ke. Itu ya. Dari Papua pernah juga nyelip ke Sragen, dari Sumatera ke Sragen nyelip ke, dari Sulawesi ke Sragen nyelip ke. Ya, dari sobat-sobat yang mau penasaran bawa bahan, buktikan sendiri. Atau kalau barangkali wah jauh Mas nggak bisa ke sana, telepon aja ke admin kami di 081333251988. Konsultasikan kebutuhan giling padi Anda, usaha giling padi Anda. Kita sukses bersama. Salam sukses, jaya selalu peternakan dan pertanian di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.